Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara seiman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Telah sama kita ketahui bahwasanya semua yang ada di dunia ini berupa manusia, tanaman, langit, bumi, lautan, semuanya akan hancur, semuanya akan binasa. Semuanya tidak ada yang kekal, semuanya akan fana. Itulah kehidupan dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur." Tidaklah kehidupan dunia itu kecuali kenikmatan yang menipu. Kenikmatan dunia ini adalah kenikmatan yang menipu. Menipu di sini artinya adalah kenikmatan itu enggak hakiki. Gimana bisa dikatakan sebuah kenikmatan yang hakiki? Padahal orang yang sehat suatu saat nanti akan sakit. Orang yang kaya pasti akan miskin. Orang yang hidup akan mati. Itu nggak bisa dikatakan kenikmatan yang hakiki. Karena kenikmatannya itu diawali dengan kesusahan. Coba kita lihat. Mana ada kenikmatan di dunia ini yang tidak diawali dengan kesusahan? Orang mau kaya, ya harus susah dulu. Kerja dulu. Susah payah dulu. Mau jadi pejabat presiden ya susah dulu. Tantangannya ini, tantangannya itu. Berbagai-bagai tantangan. Mau jadi ulama, tantangannya banyak juga. Harus ngaji. Digembleng. Gak ada yang enak. Enggak, pasti ada susahnya. Itulah dunia ini. Kenikmatannya itu hanyalah menipu. Semuanya menipu. Cantik ya paling ya 50 tahun nanti akan ada masa tua, welek jadinya, jelek jadinya, hilang kecantikannya. Padahal ketika dia muda dikatakan bunga desa, ganteng juga begitu. Tahan ya beberapa tahun aja, nanti hilang kegantengannya, tua. Nah, begitulah kehidupan dunia. Kenikmatannya itu hanyalah menipu. Sedangkan kenikmatan yang hakiki adalah di akhirat. Di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatannya tidak diawali dengan kesusahan. Langsung enak aja, itulah surga. Maka orang yang pintar adalah orang yang tidak menjadikan dunia ini sebagai cita-citanya. Dan dia hanya menjadikan cita-cita itu hanyalah negeri akhirat. Itulah orang yang pintar. Tapi orang yang bodoh adalah orang yang cita-citanya selalu dunia aja. Siang malam yang dipikirkan hanyalah dunia. Bagaimana rumahnya bagus, bertingkat, paknya naik. Padahal semuanya pasti suatu saat dia akan tinggalkan. Ada nggak orang yang mati membawa kerajaannya? Nah, nggak ada. Walaupun sebagian ada orang-orang yang jahil membawa emasnya ya, di kubur ya nggak ada gunanya. Mau beli apa dia di sana? Jadi harta dunia ini ya bergunanya di dunia aja sebagai ujian bagi kita. Dunia ini aja yang sementara paling 60-70 tahun. Nah, di kenikmatan yang kekal adalah di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Maka carilah kenikmatan yang kekal dengan cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berbanyak sholat. Nah, ini akan mendapatkan kenikmatan yang kekal. Jangan kita menjadi orang yang bodoh dan orang yang misal nanti di akhirat. Usaha mumpung kita masih diberi umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena modal kita ini untuk amal ya badan kita ini. Nah, badan kita ini. Enggak harta kita, enggak jabatan kita, enggak. Itu semuanya ujian aja.
Modal kita untuk amal ya badan kita ini. Selagi kita masih bisa bernapas, bisa berpikir, mukallaf, masih bisa membedakan ini hak, ini yang batil, ini bagus, ini enggak, ya kita masih bisa beramal. Kita masih dituntut untuk amal. Enggak mesti kita amalnya harus kaya dulu, enggak. Modal kita ini ya badan kita ini. Dengan badan kita ini kita bisa sholat. Sholat qobliyah subuh, sebelum sholat subuh 2 rakaat, khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Besar sekali nilai negeri akhirat. Dengan sedikit amal aja pahalanya sangat besar, dibalas. Lebih baik daripada dunia dan segala isinya. 2 rakaat sebelum sholat subuh. Maka bagi orang yang selalu bercita-cita dunia dan melupakan akhiratnya, padahal dunia ini ya pasti ditinggalkan, nggak akan dibawa, ya Allah. Tapi banyak orang yang nggak paham, hari-hari pikir dunia aja yang dipikir. Padahal dunianya mata'ul gurur, kenikmatan yang menipu. Maka jadilah kita orang yang cerdas. Orang yang cerdas sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-kayyisu man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut. Orang cerdas adalah orang yang menundukkan hawa nafsunya dan beramal untuk kehidupan setelah mati. Tundukkan hawa nafsu kita. Pengen cari dunia, kita tundukkan. Pengen menzolimi orang, mengambil hak orang lain, kita tundukkan. Kita tundukkan semua yang tidak pantas. Kita lawan semuanya. Kehendak nafsu kita yang melanggar agama. Agar kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa amila lima ba'dal maut, dan orang yang cerdas adalah orang yang beramal untuk kehidupan setelah mati. Kehidupan setelah mati ya maksud ya akhirat, untuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Beramal siang dan malam. Apa aja kegiatannya diniatkan untuk ibadah. Kerja, niat ibadah. Saya ini niat kerja agar bisa makan, sehingga saya makan nih bisa sholat. Semuanya diniatkan ibadah. Jangan niat dunia aja, saya kerja ini biar kaya, jangan gitu. Niatkanlah semuanya untuk agama, biar kamu ini gak nyesal. Karena dengan niat seseorang inilah dia akan mendapatkan pahala. Innamal a'malu binniyat, kata Nabi. Sebenarnya amal itu tergantung niatnya. Maka kita niat amal. Semuanya amal kita ini, perbuatan kita ini, kerja kita ini, kita niatkan amal ibadah semua. Makan kita niat ibadah. Dan kita selalu niat memperbaiki diri kita. Mumpung kita masih diberi umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita menyesal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masuk ke Pak